Pembahasan stock valuation selanjutnya yaitu kita mempresent valuekan dividen. Special case-nya ini setelah konstan dividen dan konstan growth dividen, sekarang kita ke non constant growth. Jadi non constant growth yang pertama itu adalah supernormal growth. Jadi di supernormal growth ini dividen awalnya itu konsisten, tidak konsisten. Di awal-awal dividennya itu nggak konsisten pembayarannya, tapi di satu periode tertentu dia akan turun growth-nya itu pada tingkat pertumbuhan dividen tertentu, akan turun dan konstan growth-nya itu. Nah, di sini berarti untuk menghitung harga stoknya kita menggunakan multi-stage model namanya. Nah, jadi kalau non constant growth ini lebih enaknya biar nggak salah, mendingan kita pakai timeline ya, biar kebayang gitu cash flow yang dividen itu berapa sih tahun pertama, 2, 3 dan seterusnya, dan mulai kapan sih dia settle down ke constant growth dividen. Nih, lebih enaknya kalau masuk ke contoh soal. Misalnya ya, ada satu perusahaan, dia akan menaikkan dividen 20% di tahun pertama, kemudian 15% di tahun kedua. Jadi mungkin karena perusahaan ini baru baru ngeluarin stok mungkin, jadi dia untuk menarik si stockholdersnya, dia membagikan dividennya jumlahnya besar. Nah, kemudian dividennya akan meningkat di angka 5%. Jadi growth-nya itu yang tadi 20%, 15% kan nggak mungkin ya kayaknya di growth yang tinggi-tinggi seperti ini. Nah, dia akan settle down nih ke growth yang konstan. Jadi growth dividennya tetap akan meningkat, tapi rate-nya itu lebih kecil, yaitu 5% per year dalam jangka waktu tidak terbatas. Nah, jika dividen sebelumnya yang sudah dibagikan itu ada $1 dan required return-nya ada 20%, berapa sih harga dari stok ini? Nah, yang perlu kita ingat bahwa untuk mencari atau memvaluasi nilai dividen tersebut, kita harus mencari present value dari semua expected future dividennya, baik yang naik 20%, 15%, kemudian naik 15% tanpa tanpa ada batasan waktunya ya, waktunya tak hingga. Nah, oke, sekarang kita cek. Kita udah tahu kalau untuk dividen tahun pertama kita akan mendapatkan dividen sebesar D0 $1 dikali 1 plus growth-nya, yaitu 1 plus 20% sama dengan $1,2. Dividen tahun kedua berarti 1,2 nih dividen tahun pertama dikalikan 1 plus growth dividen tahun kedua, yaitu 15%, sama dengan $1,38. Kita tidak bisa mencari dividen tahun kedua menggunakan D0 dikali 1 plus G pangkat 2. Kenapa tidak bisa? Karena dia beda kan growth-nya, di sini 20%, di sini 15%. Jadi kita mencari dividen tahun kedua dengan cara dividen tahun pertama dikali dengan growth di tahun kedua. Nah, dividen tahun ketiga yang sudah mulai constant growth ini adalah dividen tahun kedua dikali 1 plus growth dividen tahun ketiga, 1 plus growth dividen tahun ketiga, yaitu 1 plus 5% sama dengan $1,449. Nah, kita cek ya, kan yang mulai konsisten itu growth-nya adalah dividen tahun ketiga dengan jangka waktu tak hingga. Nah, berarti kita bisa tahu tuh harga saham di P2-nya itu dengan menggunakan Gordon model. Kan Gordon model digunakan ketika saham itu sudah memberikan growth yang konstan. Nah, berarti kenapa kita cari P2? Karena growth yang konstan itu dimulai dari D3. Nah, kan D3 berarti kita bisa cari P2-nya. P2 sama dengan D3 dibagi R minus G, yaitu 1,449 dibagi R-nya 20% dikurangi 5%, growth konstannya itu 9,66. Nah, ingat ini baru dapat P2-nya. Berarti harga saham di saat ini atau P0 berarti present value dari semua expected future cash flow, yaitu present value dari
dividen 1, present value dari dividen 2, dan ditambah price tahun kedua. Nah, berarti dividen tahun 1, 1,2 dibagi 1 plus R pangkat 1, ditambah dividen tahun kedua plus price 2 dibagi 1 plus R pangkat 2. Dapatlah harga wajar stok tersebut adalah $8,67. Nah, kalau kita bikin timeline-nya ya, ini timeline 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Di tahun pertama kita akan dapat D1, tahun kedua akan dapat D2, tahun ketiga akan dapat D3, tahun keempat D4, dan seterusnya. Dan karena D3, D4, dan seterusnya sampai tak hingga ini growth-nya sudah mulai konstan, berarti kita bisa present value kan. Nih, present value kan semuanya ke tahun kedua, mendapatkan harga P2, sehingga total cash flow yang kita dapatkan kita simplifikasi dengan cara present value D1, present value D2, dan present value price 2. Nah, ini ya, 1,2 D1-nya dibagi 1 plus 2%. Pangkat 1, ini dividen tahun kedua 1,38 dibagi 1 plus R pangkat 2, dan P2 9,66 dibagi 1 plus 20% pangkat 2. Nah, sama dengan $8,67. Ini timeline ini untuk memudahkan konsepnya agar kalian mengerti kenapa sih multistage-nya dibikin seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kan non-constant growth, kasusnya supernormal growth. Nah, kalau ini masih non-constant growth dividennya, tapi dia growth-nya itu hanya 2 tahapan, 2 stage growth di sini ya. Dividen will ini ya, dividen akan tumbuh pada tingkat growth 1 selama T years, selama T tahun, kemudian akan tumbuh pada tingkat growth G2 sampai seterusnya, tak hingga ya. Nah, ini berarti harganya, bagaimana cara mencari harganya atau memvaluasi stoknya? Kita gunakan multistage model lagi di sini. Nah, yang pertama kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah P0 sama dengan D1 dibagi R minus G1 dikali 1 dikurang 1 plus G1 dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, kalau kalian lihat yang di sini ya, ini kan sebenarnya konsep ini apa namanya, annuity, kan dia kan mendapatkan cash flow yang sama, bukan cash flow yang sama ya, growth cash flow-nya sama. Nah, jadi selama T tahun, karena tahunnya dibatasin sampai T, berarti kita bisa menggunakan konsep anuitas, tapi konsep anuitasnya itu pada growth-nya di sini, makanya di-adjust seperti ini anuitasnya. Jadi yang pertama adalah anuitas dari dividen dengan constant growth di sini. Kemudian ditambah dengan price pada saat T dibagi 1 plus R pangkat T nih. Price pada saat T ini adalah price ketika growth dari dividennya itu sudah konstan untuk tahun selanjutnya hingga tahun tak hingga. Nah, di sini bisa kita mencari PT ini, P pada saat T-nya P pada saat T dengan growth dividen tahun selanjutnya yang sudah konstan sampai waktu tak hingga. Nah, ini ya. Ini PT sama dengan DT plus 1 dibagi R minus G2. G2 ini berarti growth di growth tahap keduanya ya. Nah, sama dengan D0 dikali 1 plus G1 pangkat T, karena ini boleh kita pakai D0 ya, karena kan growth-nya itu konstan nih, mulai dari growth satunya sampai tahun T. Sampai tahun T kan dia konstan. Berarti untuk mencari DT ini, kan DT plus 1 kan sama dengan DT dikali 1 plus G2 kan. Nah, DT-nya sendiri adalah D0 dikali 1 plus G1 pangkat T dikali 1 plus G2, 1 plus growth yang kedua. Jadi ini adalah DT-nya. DT plus 1 sama dengan DT dikali 1 plus G2.
G2. Ini DT-nya ini 1 plus G2 dibagi R minus G2. Nah, contohnya nih ya, high yield companies, ini dividennya itu diharapkan akan tumbuh 20% selama 5 tahun ke depan. Setelah itu growth-nya akan tumbuh 4% sampai selamanya tak hingga. Dividen yang baru dibagikan itu adalah $2. Required return 10%, berapa? Value dari stok tersebut yang harus kita ingat adalah harga stok adalah present value dari semua expected futures dividend. Nah, di sini pakai two stage ya. Yang pertama kita cari dulu P5. Kenapa P5? Nah, karena nih setelah di tahun kelima ini, setelah dividen 5, kita akan mendapatkan konstan growth dividen sampai tak hingga. Berarti kita bisa, ini kan dividen tahun kelima growth-nya 20%. Dividen tahun ke-6 sampai seterusnya kan 4% hingga 4% selamanya. Berarti yang bisa ini D6 yang constant growth, berarti yang bisa kita cari adalah P5. Ini P5 sama D6 dibagi R minus G2. Nah, di mana D6 ini adalah D5 dikali 1 plus G2. Di mana D5 adalah D0 dikali 1 plus G1 pangkat 5 dikali 1 plus G2. Nah, ini dibagi R minus G2. Nah, kita masukkan nih ke nilai-nilai tadi ya. Nilai tadi dapatlah P5 itu adalah $86,26. Nah, jangan lupa yang diminta adalah harga saat ini. Harga saat ininya berarti ini adalah present value annuity tapi constant growth dividend. Kita masukin ke sini. Ini adalah present value dari si P5 ini. Masukin ke formulanya, akan didapatkan ternyata harga wajar saham tersebut adalah $66,64. Nah, kalau kita bikin time value-nya ya, ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, ini kan constant growth ya. Nah, berarti kita bisa present value kan dengan rumus ini. Nah, lalu 6, 7, 8, 9 sampai tak hingga itu konstan juga. Nah, karena dia tak hingga, berarti kita bisa gunakan present value kan di sini mendapatkan harga P5 di sini. Ini adalah formulanya untuk mencari P5. Nah, jangan lupa ini P5 harus kita present value kan ke tahun 0, berarti PT dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi ini dijumlahkan, dapatlah formulanya seperti ini. Ini untuk yang two stage growth. Nah, lalu tadi kan kita udah bahas dividen growth model ya, mencari harga saham ketika pertumbuhan dividennya itu konstan dari awal hingga waktu tak hingga. Nah, menggunakan dividen growth model itu kita bisa menemukan berapa sih required return kita. Nah, ini ya, kita lihat dividen growth model rumus awalnya seperti ini. Berarti R itu, nih R di sini bisa kita cari dengan cara R sama dengan D0 kali 1 plus G dibagi P0 kali silang ya, ke sini pindah dulu. Lalu jangan lupa ada minus G, berarti pindah luas plus G di sini. Atau kalau pakai D1 berarti D1 dibagi P0 plus G. Nah, ini contohnya nih kalau kita mau mencari required return. Nah, di sini ada stok perusahaan dijual di harga $10,5. Nah, lalu si perusahaan tersebut baru saja membagikan dividennya $1 dan dividen diharapkan tumbuh 5% per tahun. Nah, kalau kita lihat di pasar saham kan kita udah tahu nih, oh ada ininya nih, ada quote price-nya, harga jualnya 10,5 nih, kemudian ternyata dia baru bagi dividen $1 dan diharapkan tumbuh 5% per tahun selamanya. Berapa sih return kita kalau misalnya kita beli di harga 10,5? Nah, berarti kita lihat ya,
required rate of return-nya adalah D0 dikali 1 plus G dibagi P0 di plus G di sini ya. Kita boleh pakai D0, boleh pakai D1, tapi karena di informasi di soal baru saja membagikan, berarti kita pakai D0-nya. Kalau informasi di soal akan membagikan $1, berarti kita pakai langsung aja D1 dibagi P0 plus G. Oke, kita masukkan nih nilainya ke dalam formula. D0 $1 dikali 1 plus G1 plus growth-nya 1 plus 5% dibagi price 0 $10,5 plus growth-nya 0,05 sama dengan 15%. Jadi kalau kita beli saham ini dengan kondisi seperti ini, return yang akan kita dapatkan itu adalah 15%. Nah, dari required return ini berapa sih dividen yield? Nah, kita tahu ya dividen yield itu adalah dividen dibagi dengan price-nya. Nah, dividennya adalah dividen yang akan kita dapatkan, bukan dividen yang sudah terjadi ya. Berarti dividennya ini adalah D1. Berarti D0 dikali 1 plus G dibagi price 0. Dimana D0 adalah $1 dikali 1 plus 5% dibagi 10,5. Dividen yield-nya adalah 10%. Berapa capital gains yield-nya? Nah, required return itu sama dengan dividen yield plus capital gains yield di sini. Berarti kita udah tahu dividen yield, kita udah tahu required return, capital gains yield itu sama dengan R dikurangi dividen yield. R-nya adalah 15%, dividen yield 10%, capital gains-nya adalah 5% di sini. Jadi kalau misalnya kita membeli saham ini, kita berharap akan mendapatkan return 15%. 15% terdiri dari dividen yield 10%. Dan terdiri dari capital gains 5%. Nah, kalau sebelumnya kita mencari nilai saham atau stock valuation itu menggunakan konsep present value cash flow yang berupa dividen. Nah, padahal tidak semua perusahaan membagikan dividen. Nah, kan jadi masalah ya. Gimana caranya melakukan stock valuation tapi untuk perusahaan yang tidak membagikan dividen di sini? Nah, boleh menggunakan multiples di sini ya. Nah, di sini ya. Biasanya rasio yang sering dijadikan patokan untuk mencari harga satu saham itu adalah price earning ratio di sini. Jadi ini another common valuation approach itu. Jadi approach yang umum dipakai untuk mencari stock valuation itu adalah kita mengalihkan benchmark dari PE ratio, price earning ratio, dengan earning per share untuk mendapatkan stock price. Nah, kan kita tahu ya, price dibagi earning. Nah, berarti price sama dengan PE dikalikan dengan earningnya. Kan kita mau dapat price-nya saja. Jadi price T sama dengan benchmark PE ratio dikalikan dengan earning per share. Ini price dibagi earning di sini earning dihapus, jadi tinggal price saja ya. Nah, di sini biasanya benchmarknya dari mana? Benchmarknya biasanya dari rata-rata industri. Jadi perusahaan itu bergerak di industri apa? Kita lihat rata-rata industrinya itu PE rasionya berapa? Atau berdasarkan ini company's own historical value. Jadi nilai historical price earning ratio di perusahaan tersebut. Nah, kemudian selain price earning ratio, kita juga bisa menggunakan price sales ratio. Nah, kalau price sales ratio untuk mencari price dari stoknya berarti price sama dengan price sales ratio dikalikan dengan sales. Karena kan ini rasio berubah ya, jadi pengalinya di sini juga harus berubah agar yang tersisa tinggal price-nya saja. Jadi price dibagi sales, untuk tersisa price-nya saja berarti harus dikalikan dengan sales. Nah, ini contoh ya kalau kita menggunakan multiples. Misal ada perusahaan, dia punya earning per share $3 selama beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini rata-rata mungkin ya. Kemudian industri average PE rasionya adalah 12. Nah, menggunakan informasi ini berapa sih harga wajar
dari stok tersebut. Nah, harga wajarnya berarti price earning ratio dikalikan dengan earning per share-nya, yaitu 36 dolar ya per share di sini. Nah, kalau biasanya ini kan simple ya formulanya. Biasanya untuk investor-investor itu untuk gampangnya dia akan menggunakan multiples ini. Jadi PE ratio berapa sih? Kemudian kemarin dia baru bagikan earning per share-nya berapa. Dapat deh harga wajar saham tersebut. Nah, kemudian ini adalah summary ya, summary untuk menghitung price dari stok di sini. Jadi general case-nya adalah semua present value dividend kalau misalnya kita tidak berharap menjual saham tersebut. Jadi ini semuanya dividen sampai tak hingga. Nah, kalau constant growth berarti pakai dividend growth model, D1 dibagi R minus G. Kalau non constant growth berarti kita gunakan ini ya, multi stage dulu ya di sini ya. Jadi kita present value kan dividennya, nanti di sini berapa price akhirnya ketika constant growth hingga waktu tak hingga. Nah, ini ya. Ini adalah yang kalau pertumbuhan growth-nya itu ada 2 kali, bisa pakai 2 stage. Ini kalau ini bisa digunakan untuk pertumbuhan dividen, growth-nya bisa berapa kali pun, nggak cuma G1, G2, G1, G2, G3 dan seterusnya. Ini adalah 2 stage growth. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan multiples di sini. Lalu ini adalah mencari required return ini dari dividen growth models di sini. Oke, itu dulu untuk yang stock valuation. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur dari common stock.